untuk bangsa, untuk tanah air, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk manusia-manusia pilihan, untuk alam semesta, untuk Casanova. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Waktu itu tahun 2003, saya, Jabo, Oki, Abdul terlibat dalam sebuah organisasi Koran Kampus. Kami di situ sering berbicara banyak hal mengenai, terutama mengenai perubahan-perubahan yang ada di Indonesia, sampai kemudian yang sifatnya mendunia. Apa itu revolusi? Bukan hanya dalam artian perang, tapi juga revolusi kebudayaan, kemanusiaan, dan banyak hal lain juga. Kemudian yang mencetuskan pertama kali nama Casanova itu Samsul Fajri Nurawan, Jabo. Kami berdua berpikir kemudian untuk bagaimana sebuah pertunjukan, sebuah kerja kesenian, sebuah gerakan kebudayaan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Dan ketika Oki dan Abdul datang, kami berdua berbicara untuk membuat nama ini menjadi nama semangat, spirit, bukan hanya sebuah organisasi saja. Saya berhasil melarikan diri. Spirit penaklukan kami adalah spirit penaklukan untuk sebuah perubahan. Jalan bagi penaklukan kami adalah jalan kesenian. Karena kami percaya kesenian adalah jalan yang paling kuat untuk masuk ke dalam jiwa manusia. 32 tahun politik tidak mampu merubah manusia Indonesia. Setelah 98, maka timbullah banyak kerusuhan. Indonesia yang sudah disatukan terpecah belah. Timur merdeka, Aceh hampir juga minta merdeka, Papua juga hampir minta merdeka. Itu karena kami meyakini bahwa orang-orang terdahulu terlalu meyakini politik sebagai berubah. Orde Baru pasti mencapai tujuan cita-citanya. Sementara kami berempat pada saat itu meyakini bahwa jalan kesenian
adalah jalan perubahan. Pada awal mulanya memang istilah itu kami terinspirasi dari seorang tokoh yang sangat akrab sekali di telinga semua orang seluruh dunia, Casanova dari Itali. Tapi bukan hal yang negatif yang terdapat di dalam nama itu yang sebenarnya mempengaruhi pikiran-pikiran kami, gagasan-gagasan kami, tapi ada hal-hal yang sifatnya sangat menggelora, berkobar dalam semangat untuk membuat sesuatu yang lebih bersifat pencaharian tanpa akhir melalui jalan-jalan yang tiada ujung. Menurut saudara saya Irwan Jamal, Oki, dan Abdul Syukur, bahwa panggung merupakan medan perang yang sesungguhnya, dan aktor dan segala unsur pendukung pertunjukan merupakan senjata yang dipergunakan untuk memenangkan pertempuran tersebut.
mau tahu Morris? Kenapa Morris? Penjara yang mengutuk ideologi saya seperti ini. Cinta membutuhkan waktu, sedangkan kita sudah kehabisan waktu untuk menegakkan keadilan. Kau benar. Rakyat pasti menang. Teater Casanova buat saya secara pribadi berangkat dari gagasan yang sangat kecil, kelompok kecil, keinginannya kecil, namun dengan satu harapan dari sesuatu yang kecil ini bisa memberikan arti khususnya untuk kami dan umumnya untuk aktivitas di luar kami. Sebagai sebuah kelompok, Casanova cukup kompeten untuk diperhitungkan sebagai kelompok teater di Bandung. Ya, selain kelompok-kelompok lain seperti teater payung hitam atau laskar panggung, karena dia masih tetap eksis hingga kini. Ya, Casanova memiliki estetika tersendiri menurut saya. Sebagai anak muda yang selalu resah dalam bereksplorasi dalam estetika teater, mereka mencari bentuk dengan konsepnya sendiri gitu. Menorehkan deklarasi hak-hak kemanusiaan, hak suci akan properti. Kini kita tahu kemana arah jalannya tiap-tiap insan bebas dan sama berjuang. Tiap nyawa manusia adalah modalnya manusia berhadapan dengan manusia. Kelompok berhadapan dengan kelompok dengan kejahatan yang saling menguntungkan. Teater Casanova juga memiliki semacam semangat yang juga resah ya, terutama pada pengolahan tubuh ya. Dia dalam pola blocking misalkan juga mereka tak bosan melatih, bukan hanya dalam keadaan berdiri ya, aktor itu berputar ke kiri, berputar ke kanan, menghadap ke belakang atau ke depan, tapi juga mereka mengolah misalkan ruang-ruang yang jarang digunakan oleh teater lain, misalkan ada peninggian di panggungnya ada peninggian, atau juga menggarap pola lantai misalkan dengan cara berguling, merangkap, seperti juga tidur ya. Itu merupakan sebuah alternatif daripada pengolahan tubuh ya. Dan mungkin juga teks-teks yang diberikan oleh teater barat ya, mereka cari misalkan pendekatan terhadap aktor, yaitu terhadap misalkan gaya-gaya Grotowski atau gaya-gaya misalkan Berdusen. Saudaranya Irwan Jamal cukup menggali ke arah sana gitu. Jadi dia mencoba menawarkan bentuk yang nampaknya belum pernah dicoba oleh kelompok teater lain di Bandung misalnya. Mereka mulai mencari bentuk, saya melihatnya di pertunjukan The Killer ya. Menangkapku, James Douglas Morrison. Si penyair adalah nama lain.
yang diberikan mereka pada saya pada putri saya bertentangan dengan kehormatan umat manusia. Menarik ya, tunjukkan kecil itu dia mementaskan naskah Abed Kamu, tapi melakukan semacam juxtaposisi atau persejajaran dengan teks-teks subkultur yang dimiliki oleh kelompok teater Casanova sendiri. Misalnya tokohnya juga ada persejajaran dengan Jim Morrison dari The Doors. Subkultur itu berjalan seimbang. Itu mungkin juga salah satu teks yang cukup berhasil dibawakan oleh Casanova dengan memiliki persejajaran atau intertekstualitas terhadap teks sumber dan juga teks mereka sendiri. Saat ini Casanova adalah teater yang dengan semangat muda yang luar biasa, tapi juga memiliki satu keterikatan batin, komitmen yang sangat kuat sesama anggotanya. Di sana ada satu keimanan bersama dari satu pola atau cara menciptakan satu proses kredo estetik berteater. Pengalaman apa yang saya lihat melalui pentas-pentas yang mereka buat, itu saya yakin betul dari spirit murni idealistik dengan semangat yang menggebu-gebu, itu adalah modal utama. Antusias saya lihat teater Casanova itu karena serius, saling berproses gitu ya. Ada suatu keilmuan yang berproses itu, eksplorasi, gerak, musik itu sendiri, ada intuisi, lirik, puisi dan kemudian itu yang saya sangat tertarik pada teater ini gitu. Menurut saya itu keseriusan ini ada keunikan yang lain daripada yang lain untuk bisa di masyarakat, untuk bermanfaat juga di masyarakat gitu. Yang paling penting di sini juga ada persaudaraan di Casanova itu, ada saling dekat, sangat dekat, ada silaturahmi yang lain daripada yang lain, itu yang saya suka sebetulnya. Ada sosialis kehidupan yang sangat yang lain daripada yang lain, yang sangat musikal menurut saya itu sendiri ya di dalam teater Casanova. Saya gitu, bahwa Anda itu sebenarnya sebuah semangat ya. Jadi ya kalau semangat itu saya pikir tidak akan berhenti, namanya kan semangat. Jadi lahir itu dari semangat. Namanya pemberontakan itu sebenarnya tidak bukan dengan berjuang di misalkan di politik dan sebagainya. Kalau Anda kelompok teater juga itu kan nanti ada nilai perjuangannya bisa di mana saja. Jadi Anda punya semacam labora. Nama labora itu kan nggak pernah selesai. Saya melihat bahwa Casanova ini ya tadi lahir itu dari pikiran-pikiran muda ya. Tentu saja pikiran muda yang backgroundnya karena saya tahu sendiri, karena beberapa juga ada teman-teman saya yang secara konkret yang gue lihat itu waktu Macbeth kebetulan itu saya juga jadi ngobrol kan waktu itu ya memang saya agak kaget juga ngelihat proses teman-teman Casanova pendekatannya beda gitu. Itu kan naskahnya naskah klasik ya, tapi Anda mencoba dari bentuk properti aja, pola properti juga itu suatu bentuk lain gitu. Walaupun hasilnya sebenarnya memang Anda jangan waktu di diskusi juga saya ngomong ya, hasilnya jangan puas dengan itu, karena ya kayak slogan-slogan yang Anda suka tulis kan di buku itu bahwa pencarian yang tidak pernah selesai.
Ya, tentang Casanova, teater itu adalah sekelompok teater anak-anak muda yang punya gairah yang bagus. Mereka adalah anak-anak yang militan, anak-anak yang penuh energi, masih sangat muda, masih mencari-cari bentuk, mencari pikiran, mungkin bisa menjadi teater di masa depan, menjadi sebuah teater yang punya harapan. Tapi memang tidak cukup dengan militansi, ada juga konsistensi yang menurut saya banyak kelompok-kelompok teater di Bandung yang umurnya tidak pernah panjang. Kadang-kadang hanya dalam 5 tahun lalu sudahan atau 7 tahun sudahan. Apalagi misalkan kalau mereka hanya diam di kampus. Nah itu bahayanya kalau diam di kampus, teaternya akan terus remaja, akan terus muda. Selesai kuliah lalu kemudian selesai juga kelompoknya atau orang-orangnya. Akan jauh lebih bagus kalau kemudian mereka menjadi sebuah grup yang seperti sebuah laboratorium dan mandiri di luar, tidak di dalam kampus. Nah, menurut saya teater Casanova kalau saja mencoba untuk bisa keluar dari kampus, membuat studionya di luar kampus, membuat grup di luar kampus, membuat sebuah diskusi di luar kampus akan jauh lebih menarik. Ada hal menarik pada Casanova, paling tidak dari 3 atau 4 kali pertunjukan yang saya saksikan, yaitu dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Berbeda dalam pengertian, dia mencoba mengambil satu sudut konsep pertunjukan yang agak berkelainan dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Misalnya kalau kita menyebut, taruhlah kalau ada sejumlah orang yang menyebut Bandung sebagai tradisi realisme teater, Casanova mengambil sudut yang berbeda. Meskipun sebetulnya Casanova juga tidak bisa beranjak dari itu. Cuma persoalannya dari teman-teman Casanova, bagaimana tradisi realisme itu diolah kembali, dimainkan kembali menjadi ciri khas mereka. Tapi kau tidak akan pernah lagi bisa melihat matahari esok pagi. Matahari bagimu sekarang hanya tinggal memori. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says when answering the phone, what country shall I say is calling from across the world? But she's not afraid to die. The people all call her Alaska, between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in